diculik. Apa yang dilakukan sama share kemana-mana ke seluruh dunia. Saya dipaksa mau dibunuh, Pak. Dan saya dipaksa untuk melawan perbuatan itu. Terus apakah dia minta uang? Betul, Pak. Entah bagaimana, kalau setiap dia minta uang sama saya, dan saya selalu memberinya, Pak. Tenang. Kalau saya dengar cerita Bapak tadi, pelakunya sama, Pak. Dulu dia pernah ditahan dengan kasus yang sama. Harus, Pak. Dia harus ditangkap, biar gak usah ada korban lain lagi. Ya, pengakuan tersangka mereka menggambar dulu sasaran korban. Jadi memang benar-benar korban dalam kondisi sendiri yang di depan rumah, tidak ada orang lain. Hanya korban baru menyamperin masuk ke dalam halaman rumah. Nyesal sekarang saya Pak, udah Pak. Misalnya Iya, yang atas perbuatan kejahatan itu Pak. korbannya banyak loh Pak. Ada berapa? Coba Pak. Bener loh. Iya kalau yang sekarang ini 3 Pak. Hah? Kalau yang sekarang ini 3 Pak. Kalau yang sekarang, Iya. sebelumnya? Ya sebelum juga 2 kalau nggak salah. Ternyata pada saat kita tangkap, dia juga sedang bersama seorang wanita yang berasal dari Cikesik, Banten. Modus operandinya adalah seorang kakek ini, selain dia mau melakukan asusila, dia juga mau mengambil uang yang ada di dirinya atau korban. Terhadap tindakan penculikan kita kenakan pasal 328 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun. Kemudian kita lapis lagi dengan pasal 285 pemerkosaan dengan ancaman pidana yang sama 12 tahun. Dan terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kita kenakan 486 dengan pidana tambahan sebanyak 1/3 dari pidana tersebut. Semula tiada niat mempermainkanmu wanita. Tapi ketika aku minder tak berkemampuan bertemu kamu, ketika hasrat cintaku hanya mampu kupendam pada kaummu, berulang kali kalian menghinaku, permalukanku di depan publik. Tak jarang kalian menyebutku sebagai pemuda kampung yang miskin tak berguna, sebab bisaku hanya bisa nyabit rumput untuk dijual ke pemilik ternak. Orang tuaku memang tak berkemampuan seperti kehidupan kalian yang sangat layak. Untuk sekolah SD saja, ibuku tak berkemampuan melengkapi keperluan sekolahku meskipun sekolah pemerintah itu tak mengutip uang sekolah. Dan kondisi rumahku yang berdinding tepas dengan atap rumbia yang sudah usang dan bocor, juga tak mampu diperbaiki. Pekerjaan ngarit rumput adalah salah satu profesi yang dapat ku tekuni sejak ayahku meninggal, saat aku kelas 2 SD. Itu sudah kutekuni sejak peninggalan ayah, dalam membantu ibuku yang kebetulan juga sedang menderita sakit-sakitan hingga ia tak mampu cari upahan. Seharian ngarit aku hanya bisa menghasilkan setingginya Rp15.000. Jumlah uang yang tak berarti ketika itu. Itu pun bila ada juragan yang pesan rumput untuk ternaknya. Tak saja tantangan dari menjual jasaku itu yang kami hadapi, tetapi makin kesininya keberadaan rumput makanan ternak juga semakin menipis hingga memaksaku mencarinya ke arah hutan. Kondisi inilah yang membuatku minder untuk bergaul dengan sebayaku terutama dengan lawan jenisku. Orang tuaku tak punya sawah maupun ladang. Seharian hutan inilah yang menjadi arena bermainku, arena sekolahku dalam mengenal rumput, tanaman keras, ular besar maupun gerombolan monyet dan beruk. Untuk segerombolan kecil monyet ini bahkan aku telah akrab. Bahkan gerombolan inilah yang secara tak sengaja membawaku mengikuti parit kecil hingga bertemu dengan seorang kakek tua dengan pondoknya yang kecil mungil. Kakek ini memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Tapa setelah aku mengenalkan diriku sebagai Dirja. Ternyata ia mengenal almarhum ayahku saat lajangnya di kota dulu. Kami menjadi sangat akrab meski usia kami amat jauh bedanya. Kakek ini pergerakannya telah terbatas, hingga aku sering membantunya terutama dalam mengambil air dari parit. Aku juga sering membawa kesukaannya yaitu garam. Di suatu sore, Mbah Tapa cerita bahwa ayahku pada zamannya sesungguhnya seorang pemberani, meskipun ia pendiam. Tak seorang pun preman yang ada di pusat terminal bus kabupaten itu berani macam-macam padanya. Aku bangga dengan cerita kakek itu. Ketika kakek bertanya mengapa aku ini lebih memilih hutan ini sebagai area bermainku, kujelaskan semua dengan rinci alasanku hingga memasuki hutan ini. Kakek merasa iba dengan kondisiku itu. Dan 3 bulan setelah pengakuanku itu, ia bermaksud membantu agar aku dapat keluar dari lingkaran permasalahanku. Ia ajari aku untuk mendalami sebuah ajian pengasih dari para lawan jenis. Ia menyebutnya dengan ajian telapak pengasih.
Setelah 2 bulan aku menjadi hafal mantra tersebut yang menurut kakek itu salah satu syarat yang harus kubacakan sendiri nantinya di saat ia mengisi sesuatu ke telapak kananku. Benar saja, ketika kakek sudah tahu bahwa aku sudah hafal dan pas dengan pengucapan mantra itu, di suatu tengah malam purnama kakek mengisi telapak tanganku di bawah jantung pisang yang baru melengkung ke bumi. Setelah aku mengucapkan mantranya dengan lancar, Mbah Tapa mentato bagian tengah telapak kananku dengan bentuk titik kecil lalu mengakhirinya dengan mengucapkan doanya. Setelah semuanya usai, Mbah Tapa berpesan agar aku tak sembarang menggunakan ajian itu. Dan bila aku menggunakannya pada seorang wanita, maka aku wajib menikahinya. Inilah kisah bagaimana ilmu ajian pengasih itu menempel di telapakku. Hampir 7 tahun aku tak pernah menggunakan itu, dan Mbah Tapa pun telah meninggal 1,5 tahun setelah ia menurunkan ilmu itu padaku. Hingga di suatu malam, di desaku ada pasar malam selama seminggu. Banyak arena permainan yang ditunjukkan di sana. Aku datang ke sana dengan kondisi seadanya bahkan tanpa alas kaki. Kumasuki sebuah tenda yang menjual tuak. Kupesan sebotol tuak dan sebungkus kacang asin. Melahapnya seraya menonton keramaian malam yang tak pernah kulihat itu. Tapi sial di malam itu. Aku lupa membawa receh logam yang sudah 2 bulan kusimpan di bawah lipatan pakaianku. Aku bermaksud pulang mengambilnya, tapi si penjual tuak bernama Ani itu malah berburuk sangka padaku. Lalu ia memaki dan menghinaku di depan para pemuda dan gadis desa yang ramai di warung tenda itu. Dengan sangat malu aku pulang mengambil tabungan recehku, lalu kembali ke warung itu dan membayarnya. Saat membayarnya, aku sengaja dari belakang gadis itu lalu menepuk bahunya saat berkata, "Ani, janganlah berburuk sangka padaku. Sungguh aku terlupa membawa uangku," lalu aku meninggalkannya dan pulang saja ke rumah. Besok malamnya, kembali aku menonton keramaian pasar malam itu yang duduk di warung itu juga. Aneh, si Ani ini begitu ramah denganku serta kerap memberi senyum yang berbeda terhadap peminum lainnya. Ia menanya tinggalku di mana, bahkan saat aku hendak membayar tuaku ingin pulang si Ani tak mau menerima uang logamku. Ia memberiku tuak gratis bahkan dengan senyum ia seolah memberangkatkanku melangkah pulang. Tak sampai di situ, besok paginya sebelum aku ke hutan ngarit ia datang ke rumahku dengan membawa jajanan ongol-ongol. Katanya ia kebetulan lintas, lalu mampir saja ke rumah. Karena kedatangannya di setiap pagi ini, maka ibuku pun kebagian sarapan jajanan yang tak pernah ia nikmati sebelumnya. Bahkan ibu selalu bilang agar aku menikahinya saja, karena menurut ibuku si Ani ini adalah baik. Karena ibu terus mendesakku, dan si Ani sangat siap menerimaku kami pun menikah di kantor penghulu. Tidak ada pesta, hanya makan 2 buah semangka bersama warga yang datang melihat kami saat itu. Setahun berumah tangga, ibuku meninggal. Dan istriku menyusul ibuku 12 tahun kemudian. Ani memberiku seorang anak laki-laki yang kami namai dia sebagai Tono. Selama mengenal istriku Ani, sungguh aku tak menyadari kalau saja rumah tangga itu ternyata dibentuk dari semula oleh ajian pengasih yang melekat di telapakku. Hal itu baru aku sadari, ketika suatu hari aku istirahat ngarit di hutan ini. Tiba-tiba aku teringat Mbah Tapa dan ajarannya itu. Itu setelah 3 tahun istriku meninggal. Teringat bagaimana Ani menghinaku namun besok malamnya sangat ramah padaku. Pikiranku menjadi iseng ingin coba menggunakannya pada gadis lainnya, apakah masih memiliki khasiat. Dengan dalih mencari rumput aku memasuki desa tetangga. Seminggu aku keluar masuk desa ini, dan kerap singgah ngopi seraya makan gorengan di warung milik seorang janda yang selalu ramai kulihat. Ia bernama Rini, cantik dan banyak pemuda desa ini dibuatnya betah di warungnya walau para pemuda itu hanya singgah sekedar untuk memandang kecantikannya. Dalam seminggu itu, aku amati warungnya si Rini ini, ternyata di hari Jumat siang selama hampir 3 jam warung ini sepi. Kata si Rini, pemuda di sini malu diejek bila ketahuan tak sholat Jumatan. Maka pada minggu berikutnya, persis di siang hari Jumat aku singgah di warung ini. Ku percepat minum tehnya lalu membayar ya dan bermaksud pulang. Saat membayar ku sengaja kurang bayar sebanyak Rp150 lagi. Ternyata kurang uangku. Besok aku lunasi ia Mbak Rini. Kataku seraya menepuk bahunya 2 kali seolah sekedar meyakinkannya. Si Rini hanya dia mengangguk dan aku pun berlalu meninggalkannya. Besoknya, aku mampir lagi setelah usai ngarit. Ada peningkatan keramahannya yang kurasakan hari itu. Di tengah pemuda desa yang nongkrong di warung saat itu, Rini tak sungkan duduk di bangku depanku setelah ia menyuguhkan kopi manis pesananku. Ia bertanya di mana rumahku. Dan bangganya aku ketika hendak pulang, ia menawarkan jasanya untuk membantuku antarkan ikatan rumput aritan ke rumahku dengan menggunakan motornya. Padahal sudah berulang ku katakan pada si Rini bahwa aku gak bisa bawa kendaraan roda 2. Karena ia setengah ngotot ingin mengantarkanku aku pun mengikuti kemauannya. Aku yang ia bonceng.
Lama-kelamaan akhirnya hubunganku dengan si Rini semakin intim. Tak saja ia sering memberiku uang saku sehabis menemaninya belanja ke kota. Sebuah sepeda ontel yang katanya tak dia pakai lagi diserahkannya padaku untuk kupakai nyari rumput. Sejak itu aku tak lagi memundak rumput aritanku. Dengan sepeda pemberian si Rini ini, aku pun dapat menjelajah tempat yang semakin luas hingga ke berbagai desa. Karenanya tidak heran, kalau jasaku pun semakin banyak dibutuhkan oleh para juragan ternak yang baru ku kenal. Si Rini juga sangat maklum dengan keadaanku. Sehingga ia tak pernah mendesakku untuk menikahinya. Bahkan rumahku dikit demi dikit ia benahi. Hari itu aku ngarit ke desa yang hampir 6 km jauhnya dari rumahku. Ini yang ketiga kalinya aku ngarit di desa ini. Dan setiap kali usai ngarit, aku mampir pada sebuah warung pecel. Ibu pemilik warung ini sebenarnya sudah tua, tapi ada anak gadisnya yang setiap hari membantunya sepulang sekolah. Aku menyukai perangai gadis itu yang baru kuto bernama Yuli, kelas 2 SMA dari perguruan swasta yang berjarak sekitar 3 km dari warungnya ini. Selama 3 kali aku mampir makan pecel yang dilayani oleh si Yuli ini, tidak ada yang aneh. Semua biasa saja, termasuk bagaimana ia menatapku dan menjawab setiap kata-kataku yang kerap bertanya padanya. Dan di sore itu aku ingin coba kesaktian tapak tanganku. Aku bayar kopi dan pecelnya dengan sengaja menyisakan kurang 500 rupiah. Besok aku kasih ya, Yuli, kataku seraya tepuk pundaknya seolah meyakinkannya. Tak seorang pun yang melihat kami saat itu. 2 hari kemudian aku mampir kembali, dan hanya Yuli sendiri yang menjaga warung itu. Ia mengawali sambutannya dengan memberiku senyuman tipis yang tak pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya. Komunikasi kami pun cair seolah sudah saling kenal dari sejak anak-anak. Bahkan saat hendak pulang, ia berkata ingin memperkenalkan seorang peternak yaitu seorang ayah dari teman sekolahnya, yang 2 bulan lalu pernah mencari jasa pengarit rumput. Yuli minta besok diantar ke rumahnya. Sepulang dari rumah juragan peternak sapi ayah teman Yuli itu, kami tidak langsung pulang ke rumah. Padahal mentari sudah istirahat di ufuk barat sana, Yuli minta ditemani makan bakso pada sebuah warung tenda di pinggir kali desa seberangnya. Yuli yang traktir. Di warung bakso ini, nuansanya amat romantik. Setelah memesan makannya, Yuli menggiringku untuk duduk lesehan di pinggir kalinya saja. Saat itu ia mulai bermanja ria. Singkat cerita aku dengan Yuli menjadi pacaran. Yuli yang dominan mengarahkanku harus bagaimana. Sehari saja tak mampir di warungnya, ia sudah uring-uringan besoknya. Waktu libur sekolah pun banyak kami manfaatkan ke kota untuk berduaan. Bahkan Yuli rela menggunakan tabungannya agar kami sekali-sekali nginap di kota. Entah sudah berapa kali kami melakukan hubungan suami istri. 7 bulan aku menjalani hubungan intim dengan si gadis SMA ini tanpa tahu si Rini. Dan terhadap si Rini sendiri aku tetap memenuhi setor wajahku ke warungnya setidaknya 2 kali seminggu kecuali bila ia memintaku menemaninya belanja kebutuhan warungnya ke kota. Suatu malam aku menatapi tato telapak tanganku. Benarkah semua ini adalah kesaktianmu atau memang itu semua faktor kebetulan? Ataukah keberuntungan itu sedang memihak diriku? Aku semakin penasaran dan itu sebabnya ku ingin membuktikannya ke perempuan berbagai tingkatan umur dan kondisinya saat itu. Begitulah di siang itu. Di suatu pedalaman desa, aku memperhatikan seorang perempuan berdinas putih biru berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Ketika ia kusapa, kulihat nama di dadanya Laila. Ia berkulit putih bersih, gemuk tapi tidak pendek. Kutanya di mana sekolahnya, ternyata ia harus berjalan kaki ke sekolahnya itu yang berjarak hampir 2,5 km dari rumahnya. Rumahnya sendiri berjarak kira-kira 300 meter dari tempatku mengarit ini. Sapaanku setiap siang menjadikan aku dengan Laila semakin akrab. Hingga suatu siang aku bermaksud mengantarkannya ke sekolah dengan menaiki sepeda ontel ini. Lalu sewaktu di gerbang sekolahnya, saat ia turun dari sepeda, aku berkata, "Laila, kamu harus rajin belajarnya biar bisa kerja bagus tidak seperti Wak ini ya." Tak lupa ku tepuk punggungnya 2 kali lalu membiarkannya memasuki gerbang sekolah. Besoknya saat aku masih merunduk nyabit rumput, aku dikagetkan dengan suara si Laila yang memintaku mengantarkannya lagi ke sekolah. Dan di gerbang sekolahnya saat turun dari sepeda ia memberi pesan agar pulang nanti aku menjemputnya juga. Kuturuti permintaannya, dan saat mengantarnya pulang kuto ayahnya Laila merantau ke Jakarta setahun lalu dan ibunya kerja upah harian di kebun orang di desa seberang. Laila sendiri adalah anak sematawayang. 2 kali mengantar jemputnya ke sekolah kami resmi pacaran. Itu kumulai saat di rumah Laila sepulang sekolah. Sebagai tanda rasa sayangku, pertama ku cium kening dan pipinya di mana Laila tak memberi penolakan. Dan seminggu resmi pacaran Laila sudah tak sungkan lagi duduk rapat denganku seraya minta diajarin PR matematika.
Aku pun menjalankan aksiku dan terus meningkat seiring renggakan Laila dengan situasi rumah yang mendukung. Pada minggu kedua kami pacaran, aku dan dia telah 2 kali terdampar di puncak bukit kenikmatan. Laila hanya tersenyum kecil saat usai rasakan getaran kalbuku itu. Tapi semua ini tak semulus yang aku kira sebelumnya. Minimnya pengetahuanku menjadikan kenakalanku ini menghantarkan aku ke bilik jeruji. Yuli dipecat dari sekolahnya akibat dirinya telah berbadan 2. Bu guru wali kelasnya mencurigai kemekaran badan Yuli sebulan terakhir ini. Dan untuk memastikannya, bu guru itu membawa Yuli ke puskesmas yang ada di seberang sekolah Yuli. Dokter puskesmas memastikan Yuli sudah hamil 4 bulan. Maka hari itu juga kepala sekolah memecat Yuli, dan kedua orang tua Yuli pun jadi ribut yang berimbas kepada penuntutan diriku ke pihak berwajib. Aku dihukum 9 tahun penjara. Setelah bebas aku bukannya tobat, malah semakin ganas memanfaatkan telapak tanganku, baik untuk kepentingan harta maupun kepuasan semata dari para janda. Namun ada seorang yang tak sudi kuperlakukan seperti itu. Menguras tabungannya dengan janji menikahinya. Merasa kupermainkan, aku pun dilaporkan ke pihak polisi. Mengetahui diriku sedang terlapor, 3 janda lainnya pun turut melaporkanku. Aku tidak tahu seberapa lama nantinya hukumanku di penjara. Mudah-mudahan nantinya diriku tak sempat busuk di dalam penjara ini.